Halo, saya Siti Silvia Judika sebagai host dan teman saya sebagai narasumber. Hai, nama saya Hilwa Nafisa Irwan. Narasumber kali ini di podcastnya Sylvia Angeli. Hai. Hai. Udah lama kita gak ketemu ya. Ceritain dong kegiatan kamu akhir-akhir ini kayak gimana? Buat kegiatan kali ini sih oke banget sih, cuman nggak terlalu hektik kayaknya ya buat kita, karena tugas tuh lumayan di semua mapel tuh ada aja gitu. Jadi lumayan banget kita kayak jarang ketemu nih karena kita udah lama gak sekelompok gitu. Terakhir kan kelas 11 kemarin. Ya, sedih banget gak sih? Banget gak sih? Kayak harusnya kita sekelompok terus kan ya. Terus apa sih yang bikin enjoy hari-hari kayak gini? Buat enjoy hari-hari ini nih sih mungkin di teman sih ya, karena kalau misalnya kita punya beberapa temen yang seru terus di satu kelompokin tuh kayak bakal seru banget sih, jadi kita nggak bakal bosen gitu. Oke. Kita lanjut nih pembicaraannya atau bahas topik kamu? Boleh. Coba. Buat PKL tahun lalu sih bareng Makiyah ya, cuman karena kayak sekarang orang ini lagi ada keadaan yang kehalang gitu, jadi gak bisa ada buat jadi mungkin salah satu bukti gitu loh pas PKL itu. Pas PKL dulu bener-bener capek banget, jujur kalau bisa dibilang capek karena emang bener-bener rasanya kayak kerja, dari nge-DO barang ke gudang belakang sampai ngirim naik sepeda panas-panasan itu kayak capek banget sih. Soalnya kita emang lagi, kalau emang di bagian koperasi emang lagi ada motor tuh, itu bener-bener harus naik sepeda. Itu pun kalau nggak ada naik sepeda, kita mau nggak mau jalan ke gedung belakang dan harus nge-DO barang yang kita cari orangnya gitu loh. Waduh, capek juga gak sih kalau kayak gitu terus? Tapi selama itu seru gak sih teman-temannya atau orang-orangnya gitu? Seru sih kalau dibilang, seru banget. Terlebih juga punya teman baru ya, 2 dari 3 Raksa sama di mana ya, Al Hikmah, cuman kurang tahu sih daerahnya. Itu ada si Tegar sama Firdi. Kalau misalnya ini mah adalah itu orangnya. Oke, boleh. Kalau yang kerja di sana ada yang ngeselin gak sih? Ih, ada lah itu mah, itu pasti ada. Itu apalagi kayak salah satu kan kita bagian di koperasi ya, di bagian kayak minimarket gitu. Terus terlebih kita pasti yang namanya tuh harus selalu ngecek barang, dari harga, barang yang kosong, datang itu harus kita cekin terus. Jadi pun kalau kita mau main HP atau istirahat duduk-duduk buat nafas 5 menit tuh kayak kita harus izin dulu. Kalau gak ada kakak pembimbing, kita tuh kayak kebingungan sih. Soalnya kita harus butuh bimbingan kayak, "Dek, tolong ya Dek, dicekin harga barang atau harga stok di barang minimarket itu sih." Itu kita yang bikin kita capek banget. Capek sih. Tapi terbayarkan kan? Wah, itu lumayan sih buat terbayarkannya. Oke. Tapi waktu itu dengar ada cerita horor nih di tempat PKL kamu kan PT ya. Pasti serem kan? Itu Coba dong ceritain. soalnya serem sih, lumayan serem, apalagi terlebih kalau sebenarnya kita dapat shift siang yang jam 8 sekitar 9-an harus datang ke sana tuh kayak lumayan banget sih horornya. Kayak jadi kan kita pulang hitungannya jam 5:30 lah gitu. Terus terlebih juga pabriknya tuh di ujung jalan banget setelah dari pabrik-pabrik lain gitu. Setelah ada pabrik Aqua tuh kita masuk lagi tuh kita baru pabrik yang PT itu sih. Jauh banget ya kalau dari sini. Jadi kalau buat cerita horornya ada sih. Cuman ini beberapa aja ya, dari pandangan, dari cerita temen sama pandangan dari pas sama kakak pembimbing. Oke, aku bakal dengerin sih cerita kamu. Boleh. Mulai cerita. Jadi pas itu keadaannya dapet shift siang. Terus pas kita datang tuh bis ternyata baru datang. Bis shift pagi datang, terus kita kayak langsung ke gudang belakang buat naruh tas atau sekedar minum dulu buat nanti gantiin kasir. Terus kita tukeran sama yang 2 cowok, si Firdi Tegar, buat nge-DO. Jadi kalau shift siang itu kita jadi kasir, yang shift pagi langsung ke belakang setelah shift siang datang. Pas lagi jadi kasir sih sama kakak pembimbing kebetulan sama Kak Hesti, itu kita jadi posisinya tuh kayak layaknya Indomaret, rak per rak gitu, ada 4 rak, dan kita berdiri di kasir itu ada jadi 4 bagian, dan kita di tengah-tengah yang langsung ngehubungin ke pintu gudangnya pabrik tok sih.
Nah pas lagi kayak gitu keadaannya kita emang selalu matiin lampu gudang kabin stok tuh kita matiin karena bagi kita tuh itu belum kita pakai jadi mending kita tutup aja. Daripada buang listrik ya. Iya, terus terlebih kan kita kan cuma di situ doang. Terus kita ngelayanin lah pelanggan kayak biasanya, apa sih rekan-rekan yang dari pabrik belakang habis jajan. Kebetulan pas itu udah sepi dan kita langsung istirahat dulu 5 menit 10 menitan. Terus Kak Hesti itu niatnya mau ke belakang cuman gak jadi. Akhirnya nemenin, terus kita kayak ngobrol-ngobrol santai lah. Pas ngobrol-ngobrol tuh gak tau kenapa lampunya Kabriktok tuh kebetulan saklarnya tuh ada di luar, emang di luar gitu loh, yang cetek-cetek itu tuh di luar. Dan otomatis kalau kita mau nyalain kan kita tinggal sebelum masuk harus nyalain dong. Ya. Itu gak tahu mungkin emang konslet kali ya. Tapi kita bertiga dari Makia, aku sama Kak Hesti itu kayak udah ketakutan karena itu udah nyala lama banget terus mati tanpa kita detek. Itu sih dari pandangan Kak Hesti sama kita pas itu. Terus ya ada apa lagi ya pas itu sama Kak Hesti? Dari pandangannya Kabriktok. Jadi pas 2 minggu ke seminggu sebelum keluar gitu, itu kita Seminggu berapa tuh? Keluar apa? PKL. Sebelum kamu selesai. balik. Iya sebelum kita selesai 2 minggu atau seminggu itu kita kebetulan dapet shift siang lagi. Terus kita pulang itu sekitar pas lagi zamannya ada itu kayaknya ada acara koperasi gitu. Jadi kita harus ngirimin barang-barang gitu loh ke belakang. Oh iya, paham. Nah pas dari situ kita ngobrol-ngobrol sama Kak Briktok tentang nanti lulus tuh mau Oke, kayak tunggu dulu ya. Oh, Lanjut iya, dulu. Oke, tunggu iklan dulu ya, guys. Oke, balik lagi dari berita yang tadi. Kayaknya cerita kamu masih berlanjut nih. masih dong. Coba dong lanjutin. Kalau buat dilanjutin kayak mau di bagian ke Firdi kali ya cerita si Firdi. Soalnya dia tuh emang anaknya tuh karena petakilan mungkin di sana tuh banyak yang ngikutin juga tuh gayanya dia. Nakal. Ketegangan banget sih. Kayak makanya juga stres kayak pas di situ karena sering dijailin dia banget. Gak apa-apa, hiburan. Ya kalau pas buat diceritain lanjut cerita horor tuh pas ya kayak tadi pas bagian siang dan kita lagi ngobrol sama Kak Briktok tuh kita lagi nunggu shift kepulangannya staff-staff yang shift pagi tadi datang itu buat belanja biasanya tuh banyak banget sih yang belanja kayak sebenarnya belanja tuh dari istirahat sih dia pada kayak beli beras lah, minyak, nugget atau chicken gitu kan kita kan nyediain gitu sih. Nanti diambil pas pulang. Jadi disimpan dulu ya, biar nggak berat. Nah, terus kebetulan pas itu kita pulang sekitar jam 6 mau maghrib deh kayaknya karena saking ramenya sih pas itu mungkin kayak baru pada gajian atau apa nggak ngerti sih. Pokoknya rame banget itu bener-bener rame. Sampai kita tuh kayak harus keluar pabrik dulu buat nyari plastik karena kita plastiknya kehabisan gitu stoknya emang. Gimana gitu ya, kayak udah berasa Indomaret ya. Indomaret banget, ini mah tinggal daftar aja lah. Indomaret pribadi. Iya dong. Nah, kejadiannya tuh pas itu keadaan lagi ngitungin duit
buat dimasukin tuh? ke celengan gitu sih, Oh. buat dihitung mungkin pemasukan nanti di koperasi Oh ya. iya. Itu Terus, urusan itu lah, bukan urusan kita. Terus dari situ Kak Briktok tuh kebetulan ke gudang bagian drop out barang yang isiannya tuh emang fotokopi, terus buat nulis-nulis gitu lah intinya, buat surat-surat. Oh iya. Terus kita tuh berdua sama Kak Dani juga di Oh. ruangan fotokopi. Terus kita berdua di luar, terus tiba-tiba Kak Briktok datang. Setelah dari gudang itu dia ngomong, Firdi udah balik Neng. Udah Kak, udah balik kebetulan. Tadi naik bareng, dia kan karena di 3 akses jadi dia pulangnya naik bis jemputan gitu. Oh ya dari kakaknya ya. Nah dari kakak itu ada bis jemputan, dia pulang sama Pak Putu kebetulan tuh. Dapat tuh Pak Putu. Bapaknya. Jadi Pak Putu itu bapaknya Firdi dan dia pulang bareng, jadi kayak datang pergi pulang gitu bareng. Terus Kak Brikton tiba-tiba nyeletuk ngomong kayak, enggak, Firdi tadi lari kok habis dari ruang fotokopi ke gudang gitu, ke gudang Kak Brikton gitu. Enggak Kak, enggak, tadi tuh si Firdi juga minjem casan saya, terus dia izin pulang duluan sama Kak Hesti kebetulan. Nah si Tegar tuh niatnya mau pulang bareng kita juga karena mungkin searah kali ya, tapi nggak jadi, kayak si Tegar udah pulang duluan. Terus kita kayak ngobrol-ngobrol lagi, jadi Kak Brikton ngomong, tuh Firdi lari kok dari gudang drop out ke gudang saya gitu. Enggak Kak, si Firdi udah pulang gitu. Terus tiba gak tau kenapa itu mesin fotokopi di belakang kayak bunyi, itu seakan-akan lagi fotokopi gitu. Terus tiba-tiba Kak Briktok tuh kan berarti si Firdi gitu. Terus kita kayak berempat, Kak Dani, aku, Makia sama Kak Briktok tuh ngecek gitu. Nyata tuh emang kosong karena koperasi emang udah dimatiin lampunya. Terus Kak Briktok cuma ngambil tas sama beberapa surat drop out sih. Terus kita besok ngomong sama Firdi kayak, ayo kemarin pulangnya telat ya gitu. Terus kata Firdi kayak, enggak sih, enggak telat, gue pulangnya tepat waktu karena kan gue naik jemputan. Masa mau pulang telat gimana, nanti gue pulang naik apa gitu. Itu seru banget sih, menyerupai orang gitu ya. Iya, dari larinya sih katanya, dari larinya. Terus pakaiannya, cuman yang dilihat Kak Briktok tuh pakaiannya tuh kayak putih, sementara si Firdi tuh kalau pulang tuh selalu kayak hitam, pakai kaos hitam gitu sih. Dia selalu bilang kayak, gue selalu pakai kaos hitam, lu mau nggak gitu nawarin, padahal dia nggak jelas gitu nawarin apaan kali. Aku sih gak sih? Lumayan sih. Wah, bintis tinggalkan ini no. Cheers dulu kasih. Boleh. Oke. Lanjut lagi dong. Pasti banyak gak sih? Kan di PT-PT gitu. Kalau buat yang lain sih kayak banyak, cuman itu rata-rata kayak ditepis sih sama kakak pembimbing. Mungkin inilah, mungkin itulah, entah apa itu kita nggak tahu sih. Cuman pas itu ceritanya kayak ini Makia sih kebetulan lagi berdua aja. Kita kalau mau ke arah kamar mandi cewek itu kita harus lewatin yang namanya ruangannya tuh yang apa ya, kayak kurang tahu, pokoknya ruangannya ya punya kakak gitu. Kita harus lewat situ terus masuk lorong kebetulan. Ujung lorong tuh baru kamar mandi. Setelah jadi kayak pintu kamar mandi, ini baru musola perempuan gitu. Terus kita setelah itu emang kalau kita di kamar mandi kita lama-lamain sih karena mumpung istirahat gitu ya, kayak kapan lagi itu nih setelah udah habis capek kerja ya. Iya, jadi mending kita nikmatin lah waktu di kamar mandi dulu, ngaca-ngaca, cuci muka lah atau apa. Kita akhirnya sholat. Pas sholat kebetulan Makia lagi halangan. Pas lagi halangan tuh kebetulan berarti aku doang yang sholat tuh, kita tinggal berdua gitu kan. Ini musola itu sendiri berdua doang. Pas udah sama Makia tuh depan kita tuh kebetulan loker itu bunyi kayak bahannya tuh kayak bahan apa ya, besi yang tipis gitu. Tahu. Jadi kalau diketuk tuh berisik banget. Iya. Tuh kalau tuh berisik banget emang. Nah terus kebetulan tuh Makia emang lagi tiduran di situ karena emang disediain bantal juga buat tidur. Habis istirahat. Ya. Udah kayak gitu ya lumayan sih lah pas sholat. Terus ngobrol-ngobrol pas mau lepas mukena, nggak tahu kenapa kayak dari belakang tuh tiba-tiba kayak digedor gede banget sampai Tante Eli kalau nggak salah namanya, Tante Eli dari kakak ya kebetulan itu datang bilang kayak, Neng jangan berisik ya Neng gitu, soalnya ini musola bukan tempat bercanda. Terus kita kayak ngomong enggak gitu, kita tuh enggak bercanda Tante Eli, tadi tuh ada yang gedor dari bagian loker belakang gitu. Udah pokoknya jangan bercanda ya, kalau udah selesai keluar aja gitu, jangan dibawa
lama-lama di situ gitu. Akhirnya kita keluar terus kita kayak cerita sama Kak Esti, terus ya gitu Kak Esti selalu nangis kayak mungkin ada barang jatuh kali deh gitu. Ya aku nggak mungkin. Biar kamu nggak takut nggak sih? Iya sebenarnya itu kalau udah dengar itu tuh kayak kayak gimana gitu. Ih, sumpah aku nggak kebayang sih kalau jadi kamu kayak ngerasa kayak gitu. Terus siang ya? Siang kebetulan jam istirahat tuh jam 12.45 sih sampai jam 1:30 lebih. Oke. Kayaknya udah seru banget nih. Ayo kita akhiri obrolan ini. Sayang banget gak sih? Iya Cuman saya cuma segini doang. masih ada sih banyak sih sebenarnya. Oke, makasih buat narasumber yang sudah datang dan menyempatkan sama-sama. waktu. Kapan-kapan datang lagi ya. Oh pasti dong. Oke, Kita bagi-bagi cerita ya. See you.